teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wah, pasti luar biasa, Kak. Saya percaya bahwa kabar teman-teman pada pagi hari ini sangat luar biasa. Meskipun kita ibadah di rumah, tetapi kita masih tetap semangat. Oh ya, Dek, mari kita perkenalkan diri. Oke, Kak. Saya Radit dan Saya Brian. kami dari GKJW Jemaat Gresik. Teman-teman, kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Bertemu dalam kasih-Nya. mulai ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari dengan keadaan yang sehat, sehingga kami bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini secara online. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik. Iya betul, Kak. Kasih Tuhan Yesus itu tidak ada habis-habisnya di kehidupan kita. Ya, benar itu, Dek. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan lagu Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin membaca firman-Mu yang akan disampaikan oleh pamong kami ya Tuhan. Berkatilah pamong ini dapat memberitakan firman-Mu dan baik, dan juga berkatilah kami semua dapat menyerap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih berkat-Mu, haleluya, amin.
Halo saudaraku, teman-temanku, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mendengarkan hati Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan. Buka dengan hati yang bersih ya. Oke, kita fokus pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-6 dari ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan diambil dari Markus 6, 6b sampai dengan ayat yang ke-13. Judul firman pada pagi hari ini adalah pasti bisa. Sebelum masuk firman, adik-adik pernah kan menjadi bonek? Kalaupun pernah menjadi bonek atau pernah melihat bonek, yaitu bondo nekat. Siapa itu bonek? Ya. Bonek adalah fans dari Persebaya. Apa yang dilakukan bonek? Dia ingin melihat timnya bermain. Dengan upaya apa? Ya opo carane aku iso tekon stadion. Piye lakune? Ya ono sing nyeker. Ora butuh sepatu, ora butuh sandal. Mek gowo klambi situk, katokan, opo celonoan, opo cek seragam sekolah tetap budal. Adik-adik, kalau kita melihat bonek, mari kita lihat sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya banyak ya. 1, kadang beli makan, beli pentol gak bayar, ditinggal Melayu. 2, boleh truk, boleh pickup sing iso dipenek, ya istilahnya gandol ya. Itu sisi negatifnya. Tapi kita coba melihat sisi positif dari bonek. Dia begitu yakin, begitu percaya bahwa dia akan bisa melihat Persebaya main. Ya apa caranya saya bisa sampai. Adik-adik, ini adalah sebuah keyakinan kita kepada Kristus. Sebuah keyakinan kita kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Apakah saat ini kita yakin kepada Tuhan bahwa kita ini akan diselamatkan? Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, apakah saat ini kita yakin bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, menuntun kita di dalam kehidupan kita saat ini? Kita baca di ayat yang ke-7. Silakan dibuka di ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi kuasa atas roh-roh jahat.
murid Tuhan diberi kuasa. Murid Tuhan diberi namanya anugerah dan karunia. Terus lanjut, kita lihat ayat yang ke-8. Dan berpesan kepada mereka, Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan membawa apa-apa, kecuali tongkat, alas kaki bule, dan hanya satu baju. Kira-kira tak takoni ya. Kalian disuruh orang tua kalian, wis berangkat to nang nggone Surabaya iki tekan Gresik ya. Pasti kalian bertanya, numpak apa Bu? Ora usah numpak apa. Sangune ndi Bu? Ora usah gawe sangu. Nah terus piye ya? Itu adalah pikiran kita di dalam dunia. Adik-adik, di saat pandemi ini, mari kita punya keyakinan seperti murid-murid ini. Dia tidak bersangsi, dia tidak bertanya, dia tidak protes, dia tidak bilang kepada Yesus, Tuhan moso iso aku ora nyekel duit, orang gowo panganan, aku iso berjalan memberitakan firman Tuhan. Tetapi dasarnya di ayat 7. Tuhan memberi kuasa kepada murid-murid Tuhan untuk berjalan dua-dua menuju tempat di mana orang itu mau diselamatkan. Ini adalah sebuah keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang punya segalanya untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Sekarang tujuannya kita apa, teman-teman? Kalian saat ini kan masih sekolah. Kalian saat ini kan menuntut ilmu. Kalian saat ini adalah mengejar cita-cita. Adakah yang saat ini kurang yakin dengan apa yang kalian ingin capai? Adakah yang saat ini kalian merasa bahwa apa yang akan Anda lalui, apa yang sedang Anda lalui saat ini tidak mungkin saya bisa mencapai itu? Ingat, ayat 7. Pesan Tuhan, Dia memberikan kuasa. Ingat, di dalam Roh Kudus, Tuhan memberikan kita penyertaan yang luar biasa. Yakin? Apakah kita dari kecil menjadi besar? Yakin? Apakah kita dari zero to hero? Dan ingatlah ya, di dalam firman ini bukan orang yang mengatakan, tetapi Tuhan yang mengatakan. Judul hari ini pasti bisa. Kita lihat bonek, ya apa caranya, pasti bisa mencapai tujuannya mereka dengan cara apapun. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita tanamkan di hati kita, di pikiran kita, bahwa kita bisa mencapai apa yang saat ini Anda ingin capai. Anda ingin mencapai sukses, serahkan pada Tuhan. Anda ingin melayani Tuhan dengan baik, serahkan pada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Karena kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Seperti murid-murid diberi kuasa oleh Yesus. Apa yang kita petik di dalam firman pada pagi hari ini, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk kita. Kadang Tuhan ingin merasakan proses yang kita alami. Proses di dalam lembah, di dalam jurang. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber mukjizat. Supaya kita bisa merasakan syukur. Supaya kita bisa merasakan anugerah. Supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam
kehidupan kita. Loh Pak, aku sudah coba ini gak bisa, coba ini gak bisa ya. Terus mencoba. Anda boleh jatuh 10, tetapi Anda harus bangkit 11. Ya. Ingatlah bahwa Tuhan bekerja melampaui segala pikiran kita. Yang penting kita berusaha, yang penting kita mau, yang penting kita yakin, yang penting kita percaya sama Tuhan. Eling apa? Eling bonek. Ora peduli, nggak gawe sepatu nyeker pun jadi, nggak gawe duit pun jadi. Ya, segi positifnya apa? Kadang mereka kan berkelompok. Iso itu ku estes itu dibagi wong 10 dadi. Ya, masih yo tekan stadion gak iso mlebu nang nggone jero ora apa-apa, sing penting nang njaba, ya. Kalau dulu saya lihat, kalau bukan di Bung Tomo ya, tapi di stadion yang lama yang Tambak Sari, saya ingat itu spanduk itu diikatkan dari atas ke bawah. Dia itu manjat, ya. Dia itu manjat dari bawah ke atas supaya bisa masuk stadion. Ya, kalau dulu di Stadion Gresik di Petro, dia sampai naik namanya tembok, dia sampai masuk di selokan supaya bisa melihat namanya Persibaya. Adik-adik, ambil positifnya. Bagaimana kita bisa melihat Kristus dengan Kristus bersama-sama dengan kita? Kita harus punya upaya, kita punya tekad, ya, dan kita punya keyakinan bersama Tuhan. Biarlah roh itu menyala-nyala ya. Saat ini yang rohnya padam, buat menyala, buat persekutuan dengan teman-teman kalian. Buat teman-teman di Wiyung ini menjadi remaja-remaja yang kompak. Sudah banyak grup WA kan? Kompakan di sana. Cari tahu kenapa temanku ini nggak pernah persekutuan, kenapa temanku ini nggak pernah kelihatan. Cari tahu. Berbagi semangat ya, berbagi berkat. Ya. Anda punya lebih, biarlah kelebihan itu untuk mencukupkan teman kamu. Dan teman kamu yang punya kelebihan mencukupkan kekurangan kamu. Itu adalah hikmat Tuhan. Tapi yang terpenting, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Kasihlah teman-temanmu. Ya, ayo kita yang sedikit ini biarlah dibentuk Tuhan menjadi yang luar biasa. Saya nggak ingin remaja saat ini adalah remaja yang mudah untuk putus asa, mudah untuk menyerah, ya. Biasa permasalahan itu, biasa pergumulan itu, biasa kita ini jatuh. Tapi jadilah yang luar biasa bersama Tuhan, ya. Jangan takut, ya. Pasti bisa kalian mencapai cita-cita. Pasti bisa di dalam Kristus. Kalian sudah diberi anugerah. Kalian sudah diberi talenta-talenta yang luar biasa. Ya, tidak ada di sini yang tidak punya talenta. Bukan berarti Anda nggak bisa musik, Anda nggak punya talenta. Tuhan pasti bisa memberikan talenta yang lain. Ya, talenta memimpin, ya, talenta hikmat, kebijaksanaan, talenta mengasihi, talenta menguatkan teman-teman. Bisa ya teman-teman di Wiyung, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, ingat, pasti bisa. Ayat hafalan, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Coba kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya tunggu. Kita buka bareng-bareng dan biarlah ayat ini menjadi kekuatan kita untuk berjuang di dalam dunia ini. Saya bacakan 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam
tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, sudah jelas di sini. Ya, kita ini muda, jiwa kita adalah jiwa muda, jiwa yang penuh dengan emosi, jiwa yang penuh dengan agresif. Ya, tetapi di dalam Tuhan jangan pernah kamu diremehkan. Tunjukkan bahwa kamu muda yang dekat dengan Allah, muda yang dipilih Allah. Karena sekarang adalah kaum milenial, kaum yang saat ini memimpin dunia. Kaum yang saat ini adalah yang bisa menunjukkan prestasi. Bisa ya teman-teman di Wio? Sanggup? Oke, pasti bisa. Kita katakan bareng-bareng. Pasti bisa, karena Tuhan beserta dengan kalian. Karena anugerah Tuhan bersama dengan Anda, bersama dengan kita semua. Demikian firman Tuhan pada minggu di pagi hari ini. Setialah dan muliakan Tuhan dan dalam segala hal. Yang terakhir, mengucap syukurlah di dalam Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Juru Selamat kami manusia. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan mengajarkan kami tentang anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam firman-Mu itu Tuhan, bentuklah hati kami, bentuklah pikiran kami, supaya kami bisa yakin, supaya kami bisa percaya di dalam kami melalui dunia-dunia penuh dengan kegelapan ini, penuh dengan tipu daya, penuh dengan apa yang tidak kami inginkan. Tuhan, kami percaya jika Engkau mengutus aku, jika Engkau memberikan perintah, jika Engkau memberi kami kekuatan, kami pasti bisa, dan kami pasti yakin Tuhan bahwa kami bisa melaluinya, kami bisa memuliakan nama Tuhan, dan kami bisa mencapainya di dalam Tuhan. Tuhan, untuk pikiran kami untuk tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sesuai yang Tuhan kehendaki. Tapi bentuklah kami ya Tuhan dengan keyakinan kami bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, berkat, dan pertolongan. Tuhan Yesus, terima kasih, mampukan kami untuk terus berjalan dengan Tuhan setia selamanya, dan kami percaya Tuhan bahwa cita-cita pengharapan kami akan Tuhan wujudkan di dalam rancangan Tuhan yang indah tepat pada waktunya. Demikianlah Tuhan doa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk menanggapi firman Tuhan, mari kita bersama memuji Tuhan. Sayang mau doa yang sungguh, hatiku tak tahan
Saatnya kita mengumpulkan persembahan dan diiringi dengan lagu yang berjudul Betapa Hatiku. Betapa hatiku terima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di sini. Ya Tuhan, kami akan berdoa untuk gereja kami, GKJW. Tuhan tolong berkati supaya gereja kami ini supaya bisa ditempati untuk pelayanan atau ibadah minggu atau acara yang lain. Ya Tuhan, meskipun dalam kondisi saat ini COVID-19 masih belum hilang ya Tuhan. Terima kasih atas doamu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami mau melanjutkan doa dari teman kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk remaja GKJW. Mohon Tuhan beri kekuatan, kesehatan, dan semangat agar bisa melayani Tuhan dengan baik. Dan Tuhan, kami para remaja GKJW, hindarkanlah kami dari hal-hal yang dapat menyesatkan kami para remaja agar tidak terjerumus dalam dosa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami melanjutkan doa syafaat dari teman kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk sekolah kami. Engkau berkati sekolah kami Tuhan, beri kami kelancaran, beri kami semangat, beri kami kepintaran dalam mengikuti setiap pembelajaran yang ada di sekolah. Sekalipun secara daring Tuhan, Engkau hilangkan segala rasa malas dalam diri kami. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan, beri mereka panjang umur, beri mereka kesehatan selalu. Lancarkanlah rezekinya, lancarkanlah pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, kami semua ingin memohon kepadamu, membiarkan bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini berkembang menjadi negara yang maju dan disegani negara-negara lainnya di dunia, agar masyarakatnya dapat hidup lebih layak di tanah kelahiran mereka. Bebaskanlah wabah virus corona yang menyerang orang-orang di Indonesia. Lindungi juga Bapak Presiden kami dan juga seluruh rakyat Indonesia. Haleluya. Bapak Surgawi, kami telah kumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Semoga persembahan yang sedikit jumlahnya ini dapat membantu membesarkan nama-Mu di dunia ini. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu bersyukur atas semua berkat yang Bapak sudah berikan.
Bapa, inilah seru dan doa-doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Janganlah. Jangan lelah bekerja di hadapannya Tuhan, Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan bertobat. Tiada lelah bekerja di hadapannya Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Berbagai tanah bergelombang, liputan tanah yang berubah menjadi siang tiba di atas dasar lima. Katakan tanah yang bergelombang, liputan tanah yang berubah menjadi siang tiba di atas dasar lima. Katakan tanah bergelombang, liputan tanah yang berubah menjadi siang tiba di atas dasar lima. Katakan tanah bergelombang, liputan tanah yang berubah menjadi siang tiba di atas dasar lima. Teman-teman yang dikasih Tuhan, percaya dan yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Besar. Percayalah, Dia akan senantiasa menolong kita melebihi apa yang kita pikirkan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, dan penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.